Hai, perkenalkan, namaku Maya. Tahun ini usiaku menginjak 36 tahun. Usia yang kata orang adalah masa-masa matangnya seorang wanita. Tapi di kampung kecil ini, di sebuah rumah dengan cat putih yang mulai memudar, aku merasa seperti bunga yang layu sebelum waktunya. Sudah hampir 2 tahun suamiku, Mas Andri, merantau ke pedalaman Kalimantan untuk bekerja di tambang. Dia adalah pria yang baik, sangat kaku, dan lebih banyak bicara lewat nominal uang yang dikirim ke rekeningku setiap bulan daripada lewat kata-kata rindu. Maya, yang penting dapur kita ngebul, kamu bisa beli daster bagus, dan tabungan kita cukup buat bangun rumah ini jadi 2 lantai. Itu katanya setiap kali aku mengeluh tentang rindu yang menyesak. Bagi Mas Andri, cinta adalah tanggung jawab finansial. Bagiku, cinta adalah seseorang yang ada di sebelahku saat petir menyambar di tengah malam, atau seseorang yang memuji wangi rambutku setelah aku lelah membersihkan halaman. Setiap sore, ritualku selalu sama, duduk di teras depan, menyesap teh hangat, dan menatap jalanan kampung yang mulai sepi. Kesepian itu rasanya seperti ruangan kosong yang bergema, sangat berisik di dalam kepala. Sampai sore itu, sebuah mobil SUV hitam berhenti di depan rumah sebelah. Rumah yang baru saja ditempati oleh penghuni baru sekitar 1 bulan lalu. Belum masuk Mbak Maya, sudah mau maghrib loh, anginnya gak bagus buat kesehatan. Suara berat dan bariton itu membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Itu Mas Firman, usianya mungkin sekitar 40 tahun. Dia adalah tetangga baruku, yang katanya bekerja sebagai manajer di sebuah perusahaan besar di kota kabupaten. Dia selalu tampil rapi, bahkan setelah pulang kerja sekalipun. Iya Mas Firman, ini baru mau masuk, jawabku sambil memaksakan senyum tipis. Dia tidak langsung masuk ke rumahnya. Dia berdiri di balik pagar rendah yang membatasi rumah kami, melepaskan jam tangan mahalnya, lalu menatapku dengan tatapan yang sulit diartikan. Ada empati, ada rasa ingin tahu, dan ada sesuatu yang lain di sana. Mas Andri belum ada kabar kapan pulang? Tanyanya lembut. Aku menggeleng pelan. Masih lama sepertinya Mas. Lagi banyak lembur katanya. Mas Firman mengangguk-angguk. Namun matanya tetap tertuju padaku. Wanita sekuat kamu harusnya gak sesering ini dibiarkan sendirian menunggu di teras. Kalimat itu sederhana, tapi entah kenapa sanggup membuat dadaku berdesir. Ada rasa hangat yang tiba-tiba menjalar, sebuah perasaan yang sudah lama tidak aku rasakan dari suamiku sendiri. Saya masuk dulu ya Mas. Pamitku buru-buru karena merasa pipiku mulai panas. Aku masuk ke dalam rumah, mengunci pintu, dan bersandar di baliknya. Jantungku berdegup sedikit lebih kencang dari biasanya. Di dalam kesunyian rumah ini, kata-kata Mas Firman tadi terus terngiang, seolah-olah dia baru saja mengetuk pintu hatiku yang selama ini terkunci rapat oleh rasa sepi. Malam di kampung selalu terasa lebih panjang. Biasanya aku hanya menghabiskan waktu dengan menonton televisi sampai tertidur di sofa depan, atau sekadar membalas pesan singkat Mas Andri yang isinya cuman, sudah makan, aku tidur duluan ya, capek, Pikachu. Tanpa ada tanya soal perasaanku hari ini. Keesokan paginya, aku sedang sibuk menyiram tanaman mawar di halaman samping saat terdengar suara mesin mobil Mas Firman yang dipanaskan. Namun kali ini ada yang berbeda. Suara itu mati, berganti dengan suara langkah kaki yang mendekat ke pagar. Mbak Maya, mawar-mawarnya cantik ya, sama seperti yang merawat, celetuknya sambil bersandar di pagar kayu. Aku tertawa kecil, mencoba menutupi rasa canggung. Bisa saja Mas Firman ini cuman karena saya gak ada kerjaan saja Mas. Mas Firman hari ini memakai kemeja biru muda dengan lengan yang digulung sampai siku. Dia terlihat sangat segar. Aku sempat melirik ke arah rumahnya, mencari sosok istrinya, Mbak Sandra, seolah tahu apa yang kupikirkan. Mas Firman langsung menyahut, Sandra lagi ke kota, ada urusan butik katanya, pulangnya mungkin lusa, ujarnya dengan nada suara yang terdengar lega. Entahlah, aku merasa ada sedikit kekosongan dalam nada bicaranya. Dia kemudian mendekat,
tangannya memegang pagar. Mbak Maya, kalau nanti malam lampunya mati lagi atau ada apa-apa, jangan sungkan panggil saya ya. Saya tahu Mas Andri jauh, dan saya nggak mau tetangga baik saya ini kenapa no Pak. Aku hanya mengangguk pelan. Terima kasih banyak Mas. Repot terus kalau minta tolong. Nggak ada yang repot buat kamu Maya, jawabnya singkat, lalu berpamitan untuk berangkat kerja. Sore harinya, hujan turun deras sekali. Listrik di kampung mendadak padam. Hal yang biasa, tapi selalu membuatku takut. Aku duduk di ruang tengah dengan satu lilin kecil yang menyala, memeluk lututku sendiri. Tiba-tiba, ada ketukan lembut di pintu depan. Maya, ini saya cuma mau antar lampu darurat. Takut kamu gelap-gelapan. Aku membuka pintu dengan ragu. Di sana stut Mas Firman, basah sedikit karena percikan air hujan, memegang sebuah lampu rechargeable yang cukup terang. Saat aku menerima lampu itu, jemari kami bersentuhan. Rasanya seperti ada aliran listrik kecil yang melompat ke dadaku. Terima kasih, Mas. Harusnya nggak usah repot-repot kehujanan begini, ucapku lirih. Aku nggak bisa tenang kalau tahu kamu sendirian di dalam gelap. Mei, bisiknya. Dia tidak memanggilku Mbak lagi. Dia berdiri di sana beberapa detik lebih lama dari yang seharusnya. Matanya menatapku dengan tatapan yang sangat dalam, seolah dia bisa melihat betapa hausnya aku akan perhatian. Di bawah temaram cahaya lilin dan suara rintik hujan, sosok Mas Firman terasa jauh lebih nyata dan hangat dibandingkan Mas Andri yang hanya hadir dalam bentuk deretan angka di buku tabungan. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak merasa kesepian. Tapi di sisi lain, ada rasa takut yang mulai merayap di hatiku. Takut karena aku menyadari bahwa aku mulai menyukai kehadiran suami orang lain di depan pintuku. Sejak malam hujan itu, suasana di antara kami berubah. Ada sesuatu yang tidak terucap, tapi terasa sangat nyata. Aku berusaha meyakinkan diriku bahwa itu hanya rasa terima kasih seorang tetangga. Tapi ponselku mulai berkata lain. Pagi itu, saat aku baru saja selesai mandi dan sedang menyisir rambut, sebuah notifikasi muncul di layar ponsel. Pagi Maya, sudah sarapan? Tadi saya lihat ada penjual bubur ayam lewat. Saya jadi ingat kamu. Jangan lupa makan ya, biar ada tenaga buat nunggu yang jauh. Jantungku mencelos. Kalimat terakhirnya itu terasa seperti cubitan kecil di hati. Dia tahu persis apa titik lemahku. Menunggu, aku ragu untuk membalas. Tapi jariku seolah punya pikirannya sendiri. Pagi juga Mas. Ini baru mau sarapan kok. Terima kasih ya. Sudah diingatkan. Hanya butuh hitungan detik untuk dia membalas. Sama-sama. Oh ya, nanti sore saya pulang lebih cepat. Ada sedikit aleh-aleh camilan dari kota buat kamu. Nanti saya taruh di pagar ya. Kalau kamu malu buat keluar. Aku tersenyum tanpa sadar. Malu, mungkin lebih tepatnya aku takut. Takut kalau ada tetangga lain yang melihat. Atau lebih takut lagi, kalau aku tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap matanya terlalu lama. Sepanjang hari, aku jadi tidak fokus. Aku bolak-balik bercermin, merapikan dasterku. Bahkan memakai sedikit bedak dan pemulas bibir yang biasanya hanya kusentuh kalau ada acara kondangan. Aku merasa seperti remaja yang sedang menunggu janji temu pertama, bukan seperti seorang istri yang sedang menunggu suaminya pulang dari tambang. Pukul 4 sore, aku mendengar suara mobilnya masuk ke garasi sebelah. Hatiku berdegup kencang. Tak lama kemudian, ponselku bergetar lagi. Ada di pagar samping ya Mei? Ambillah, mumpung masih hangat. Aku mengintip dari balik tirai. Di atas pagar kayu yang membatasi halaman kami, ada sebuah kantong kertas coklat. Aku keluar dengan langkah pelan, memastikan tidak ada orang yang lewat di jalanan kampung. Saat aku meraih kantong itu, Mas Firman ternyata masih berdiri di balik tembok rumahnya. Dia tidak menampakkan diri seutuhnya. Hanya separuh wajahnya yang terlihat, isinya martabak manis kesukaanmu. Tadi aku sempat tanya tukang martabak di depan. Katanya, kamu sering beli yang rasa coklat kacang. Suaranya terdengar rendah,
dan sangat dekat, Mas. Kok tahu? Tanyaku dengan suara bergetar. Aku memperhatikan banyak hal tentang kamu, Maya. Hal-hal yang mungkin orang lain lewatkan karena terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Jawabnya tenang namun penuh penekanan. Aku terdiam. Kalimat itu lebih manis dari martabak di tanganku. Dia tidak hanya memberiku makanan, dia memberiku sesuatu yang selama ini aku dambakan dari Mas Andri. Perhatian pada hal-hal kecil. Malam itu, saat aku memakan martabak itu sendirian di meja makan, rasanya sangat berbeda. Setiap gigitan terasa seperti pengkhianatan kecil yang manis. Aku tahu ini salah, tapi untuk pertama kalinya, setelah 2 tahun, aku merasa dilihat sebagai seorang wanita, bukan hanya sebagai penerima kiriman uang setiap bulan. Semakin hari, Mas Firman semakin berani menunjukkan kehadirannya. Pesan-pesan singkat di ponsel sudah menjadi menu harian yang lebih kutunggu daripada kabar dari Mas Andri. Aku merasa seperti memiliki dunia rahasia yang hanya dihuni oleh aku dan dia. Suatu malam, sekitar jam 8, suasana kampung sangat sunyi karena gerimis mulai turun. Tiba-tiba, lampu di area dapurku berkedip beberapa kali, lalu mati total. Aku menghela napas panjang. Berdiri di atas kursi untuk mengecek lampu adalah hal yang paling kubenci sejak Mas Andri tidak ada. Baru saja aku ingin mengambil ponsel untuk menyalakan senter, sebuah pesan masuk. Lampunya mati ya, Mei? Aku lihat dari jendela rumahku. Dapurmu gelap. Mau aku bantu cek? Dia benar-benar memperhatikanku sedetail itu. Bahkan dari balik jendelanya yang tertutup tirai. Iya, Mas. Tapi ini sudah malam. Gak enak sama tetangga lain kalau Mas masuk ke rumah. Lewat pintu belakang saja, Mei. Kebun belakang kita kan nyambung. Aku bawa tangga kecil. Belum sempat aku membalas, aku mendengar suara langkah kaki di atas rumput basah di halaman belakang. Aku membuka pintu dapur dengan ragu. Di sana, Mas Firman berdiri dengan jaket tipis dan sebuah lampu bohlam baru di tangannya. Mas, kok bawa lampu segala? Tanyaku dengan suara hampir berbisik. Aku selalu sedia cadangan di rumah. Ayo, biar aku yang pasang. Kamu jangan naik-naik kursi. Bahaya, ucapnya lembut sambil masuk ke dalam dapurku. Ini pertama kalinya seorang pria, selain suamiku, berada di dalam rumah ini pada malam hari. Suasana terasa sangat tegang sekaligus intim. Aku memperhatikannya naik ke atas tangga kecil yang dia bawa. Gerakannya tangkas. Otot lengannya terlihat mengeras saat dia memutar lampu. Sudah nyala, katanya sambil turun dari tangga. Cahaya lampu yang terang tiba-tiba menyinari wajah kami berdua. Dia berdiri sangat dekat denganku di ruangan yang sempit itu. Aroma parfumnya yang maskulin bercampur dengan bau hujan menciptakan suasana yang membuatku sulit bernapas normal. Makasih ya, Mas. Berapa harga lampunya? Biar aku ganti. Ucapku gugup sambil meremas ujung dasterku. Dia tidak menjawab soal harga. Mas Firman justru melangkah satu tindak lebih dekat, hingga aku bisa merasakan kehangatan dari tubuhnya. Dia menatap mataku dengan dalam, tatapan yang membuatku merasa telanjang. Meski pakaianku lengkap, aku gak butuh uangnya, Maya. Aku cuma ingin memastikan kamu gak kegelapan di sini, bisiknya. Tangannya perlahan terangkat, seolah ingin menyentuh helai rambutku yang jatuh ke wajah, tapi dia menahannya di udara. Kamu terlalu cantik untuk sendirian di rumah sebesar ini, lanjutnya dengan suara yang sangat rendah. Aku hanya bisa terdiam, terpaku di posisiku. Ada peperangan besar di dalam dadaku. Otakku menyuruhku untuk menyuruhnya pergi, tapi hatiku yang haus akan kasih sayang justru ingin dia tetap di sini lebih lama lagi. Mas, sebaiknya Mas pulang sekarang. Mbak Sandra nanti curiga, kataku lirih, meski suaraku terdengar tidak yakin. Mas Firman tersenyum tipis, senyum yang terlihat sedikit pedih. Dia gak akan peduli, Mei. Sama seperti Mas Andri yang gak peduli kamu ketakutan saat lampu mati. Setelah itu, dia pergi lewat pintu belakang. Secepat dia datang, meninggalkanku sendirian di dapur yang kini sudah terang benderang. Namun hatiku justru semakin gelap karena dihantui rasa bersalah yang bercampur dengan debaran cinta yang terlarang. Sejak malam di dapur itu, aku merasa ada yang berubah.
bukan cuma perasaanku, tapi suasana di kampung ini seolah mulai mengamatiku. Setiap kali aku keluar rumah untuk menyapu halaman atau sekadar mengambil jemuran, aku merasa mata para tetangga seperti kamera pengintai yang siap menangkap basah kesalahanku. Pagi itu, aku sedang mengantre sayur di gerobak Mang Jaja yang biasa mangkal di ujung gang. Di sana sudah ada Bu RT dan beberapa ibu-ibu lainnya. Nang Maya, tumben makin seger aja kelihatannya. Padahal suaminya sudah lama gak pulang ya, celetuk Bu RT sambil melirik ke arahku dengan senyum yang punya arti ganda. Masa sih Bu? Perasaan biasa aja, efek jarang keluar rumah mungkin, jawabku berusaha tenang meski jantungku mulai berdegup kencang. Iya, tapi kemarin saya lihat Mas Firman, tetangga sebelah kamu itu sering banget ya bantuin di rumah kamu. Katanya benerin lampu sampai malam ya, sahut seorang ibu lain dengan nada suara yang sengaja dikencangkan. Duniaku serasa berhenti sesaat. Ternyata benar, di kampung sesunyi ini tidak ada rahasia yang benar-benar bisa disembunyikan. Bayangan Mas Firman yang masuk lewat pintu belakang malam itu ternyata tidak luput dari mata-mata di balik jendela tetangga. Oh, itu, iya, kemarin lampu dapur mati. Mas Firman cuman bantu pasang kok, jawabku singkat. Lalu buru-buru membayar sayuranku dan pulang tanpa menoleh lagi. Sesampainya di rumah, aku mengunci pintu dengan tangan gemetar. Aku merasa takut, tapi di saat yang sama ada rasa marah. Kenapa mereka harus peduli? Di mana mereka saat aku menangis sendirian karena rindu? Di mana mereka saat aku jatuh sakit dan harus ke klinik sendirian tanpa ada yang menemani? Tiba-tiba ponselku bergetar. Sebuah pesan dari Mas Firman. Kamu gak apa-apa? Aku lihat tadi kamu buru-buru pulang dari tukang sayur. Mereka bicara yang enggak ya? Aku tertegun. Dia benar-benar memperhatikanku setiap saat. Iya Mas. Mereka mulai tanya-tanya soal Mas yang sering bantu aku. Aku takut Mas. Kita harus jaga jarak. Cukup lama tidak ada balasan. Sampai kemudian aku mendengar suara ketukan di dinding kayu yang membatasi ruang tamu kami. Itu adalah kode yang sering dia lakukan jika ingin aku mendekat ke arah dinding. Aku menempelkan telingaku ke dinding kayu itu. Maya, suaranya terdengar sangat dekat, seolah dia berada tepat di balik kayu itu. Jangan dengerin mereka. Mereka gak tahu rasanya jadi kita. Mereka gak tahu sepi yang kamu rasain. Dan mereka gak tahu hampa yang aku rasain di rumah ini. Tapi ini salah Mas. Kita punya pasangan masing-masing, bisikku sambil air mata mulai menggenang. Salah karena kita saling peduli. Salah karena aku ingin kamu merasa bahagia. Suaranya melembut, penuh tekanan emosi. Aku gak bisa berhenti, Mei. Semakin aku coba jauh, aku justru makin ingin melindungimu. Aku menyandarkan kepalaku di dinding itu, memejamkan mata. Di seberang sana, aku tahu dia melakukan hal yang sama, hanya terhalang oleh sekat kayu tipis. Namun rasanya seperti terhalang jurang yang sangat dalam. Aku tahu ini adalah awal dari badai yang lebih besar. Tapi anehnya, di tengah ketakutan itu, aku merasa hangat karena tahu ada seseorang yang siap menanggung risiko itu bersamaku. Ketegangan di tukang sayur tempo hari membuatku sadar kalau rumah bukan lagi tempat yang aman untuk sekadar berbincang. Namun bukannya menjauh, rasa ingin tahu dan butuh akan sosok Mas Firman justru makin menjadi-jadi. Seperti candu, semakin dilarang, semakin aku mencarinya. Sore itu, Mas Firman mengirim pesan singkat. Ada tempat tenang di ujung jalan setapak belakang kebun singkong. Dekat sungai kecil. Aku tunggu di sana jam 5 sore. Kalau kamu mau bicara sebentar. Aku tahu, itu gila. Pergi ke tempat sepi saat suamiku di luar pulau dan istrinya sedang pergi adalah resep sempurna untuk sebuah skandal. Tapi kakiku seperti punya magnet sendiri. Aku memakai daster terbaikku, melapisinya dengan kardigan rajut, lalu menyelinap lewat pintu belakang, seolah-olah ingin memetik daun singkong di sana. Di bawah pohon mangga besar yang rimbun, Mas Firman sudah menunggu. Dia duduk di atas batu besar, sambil menatap aliran sungai. Saat melihatku datang, wajahnya yang tadi
tampak tegang langsung berubah cerah. "Kamu datang, Mei," ucapnya pelan. Aku berdiri di depannya. Jantungku berdegup kencang, bukan karena lelah berjalan, tapi karena suasana ini terasa sangat terlarang. "Mas, kalau ada yang lihat gimana? Aku gak mau nama Bekiku hancur di kampung ini," kataku cemas. Dia berdiri, melangkah mendekat, lalu dengan lembut memegang pundakku. Sentuhannya terasa hangat, menembus kain kardiganku. "Di sini cuman ada suara air, Mei. Gak ada tetangga, gak ada bisik-bisik, cuma kita." Kami duduk bersisian di atas batu itu. Untuk pertama kalinya, kami bicara tanpa harus berbisik-bisik di balik dinding. Dia bercerita tentang pernikahannya dengan Mbak Sandra yang ternyata sudah lama terasa hambar. Mereka sering bertengkar karena masalah pekerjaan, dan Mbak Sandra lebih banyak menghabiskan waktu di kota daripada di rumah bersamanya. Aku merasa seperti robot maya, kerja, pulang, makan sendiri, sampai aku melihat kamu. Wanita yang terlihat begitu tulus, tapi matanya menyimpan kesedihan yang sama denganku, katanya sambil menatapku dalam. Aku menunduk, memainkan jemariku. "Mas Andri juga baik, Mas. Tapi dia seperti gak punya waktu buat aku." Aku merasa seperti benda simpanan yang cuma perlu dikirimi uang setiap bulan. Tiba-tiba, Mas Firman meraih tanganku. Dia menggenggamnya erat, seolah menyalurkan semua kekuatan yang dia punya. Di bawah langit yang mulai jingga, suasana jadi begitu emosional. Aku merasakan kehangatan yang luar biasa. Kehangatan yang sudah 2 tahun ini hilang dari hidupku. Kalau seandainya aku yang ada di posisi Andri, aku gak akan pernah membiarkan kamu menunggu sendirian seperti ini. Bisiknya tepat di telingaku. Wajahnya mendekat. Aku bisa merasakan deru napasnya yang tenang, namun pasti. Di saat itu, dunia terasa berhenti. Tidak ada lagi pikiran tentang dosa, tidak ada lagi pikiran tentang tetangga. Yang ada hanya aku dan pria yang memberikan perhatian yang selama ini aku cari. Namun, tepat saat suasana makin menghanyutkan, ponsel di sakuku bergetar hebat. Sebuah panggilan video masuk. Layar ponselku menyala terang, menampilkan nama yang membuat seluruh tubuhku mendadak dingin. Mas Andri memanggil. Aku tersentak dan melepaskan genggaman tangan Mas Firman. Duniamu yang tadinya penuh warna pelangi, mendadak berubah menjadi gelap dan penuh ketakutan. Getaran ponsel di sakuku rasanya seperti sengatan listrik. Nama Mas Andri yang berkedip di layar ponsel membuat suasana romantis di pinggir sungai itu hancur berkeping-keping. Aku berdiri dengan gemetar, menjauh beberapa langkah dari Mas Firman. "Ada apa, Mei?" tanya Mas Firman. Suaranya terdengar cemas melihat wajahku yang mendadak pucat. "Mimikku, dia telepon video," bisikku parau. Aku tidak punya pilihan. Jika aku tidak mengangkatnya, dia akan curiga. Dengan tangan yang masih gemetar, aku menggeser tombol hijau dan berusaha mengatur napas agar terlihat biasa saja. Layar menampilkan wajah Mas Andri dengan latar belakang mes tambang yang remang-remang. "Halo dek, kok gelap banget? Logi di mana?" Suara Mas Andri terdengar nyaring. Iya mas, ini lagi di belakang rumah. Nyari udara segar, di dalam gerah banget," jawabku terbata-bata sambil berusaha mengarahkan kamera hanya ke wajahku agar pepohonan di sekitar sungai tidak terlihat. "Oh, syukur deh. Dek, Mas mau kasih kejutan. Mas baru saja dapat izin cuti besar. Proyek di sini selesai lebih cepat," kata Mas Andri dengan senyum lebar yang jarang kulihat. Jantungku hampir berhenti berdetak. "Cuti? Kapan Mas pulang?" "Besok pagi Mas terbang. Mungkin lusa pagi sudah sampai di kampung. Kamu siapkan masakan enak ya. Mas kangen banget sama kamu." Setelah beberapa kalimat basa-basi, telepon ditutup. Aku jatuh, terduduk di atas rumput. Duniamu rasanya berputar. Besok lusa. Kenapa secepat ini? Di saat hatiku sedang tidak berada di tempat yang seharusnya. Mas Firman mendekat. Dia mendengar semuanya. Wajahnya yang tadi hangat kini berubah mendung. Dia berjongkok di depanku, menatapku dengan tatapan yang sangat terluka. "Dia mau pulang, Mei?" tanyanya dengan suara serak. Aku hanya bisa mengangguk pelan sambil terisak. "Aku harus gimana, Mas?
Aku merasa seperti pembohong besar. Mas Firman meraih kedua bahuku, memaksaku menatap matanya. Maya, dengarkan aku. Kamu gak bisa bohong sama perasaanmu sendiri. Kamu bahagia sama aku kan? Kamu merasa hidup lagi saat bersamaku kan? Tapi dia suamiku Mas. Dan kamu punya Mbak Sandra. Seruku tertahan. Takut suaraku terbawa angin sampai ke pemukiman. Aku gak peduli lagi sama status itu, Mei, bisik Mas Firman dengan nada nekat. 2 tahun dia ninggalin kamu sendirian. Sekarang, saat kamu sudah mulai merasa nyaman denganku, dia datang cuma buat ambil haknya. Itu gak adil buat kamu dan gak adil buat aku. Dia menarikku ke dalam pelukannya. Sangat erat. Di pelukannya, aku merasa aman, tapi sekaligus merasa berdosa. Aku tahu, kepulangan Mas Andri bukan lagi sebuah kebahagiaan bagiku, melainkan sebuah ancaman bagi rahasia manis yang baru saja kumulai bersama Mas Firman. Malam itu, saat aku pulang ke rumah, aku melihat koper besar Mas Andri yang tersimpan di atas lemari. Besok koper itu akan terisi lagi. Tapi pertanyaannya, apakah hatiku masih punya ruang untuk pria yang memiliki koper itu? Atau hatiku sudah sepenuhnya dicuri oleh pria di sebelah rumah? Malam sebelum kedatangan Mas Andri terasa seperti malam eksekusi bagiku. Aku tidak bisa memejamkan mata sama sekali. Di dalam rumah, aku sibuk membersihkan debu dan mengganti spray di tempat peraduanku. Tapi pikiranku terbang menembus dinding sebelah. Pukul 1 dini hari, saat seluruh kampung sudah terlelap dalam sunyi yang mencekam. Ponselku bergetar pelan di atas nakas. Keluar sebentar ke teras belakang Mei. Tolong, sekali saja. Aku tahu, aku seharusnya mengabaikannya. Besok, suamiku pulang. Tapi, rasa penasaran dan rindu yang menyakitkan ini justru menyeretku keluar. Aku membuka pintu belakang dengan sangat pelan, tanpa suara. Di sana, Mas Firman sudah berdiri di kegelapan. Dia tidak memakai kemeja rapi seperti biasanya. Hanya kaos hitam polos yang membuatnya terlihat lebih rapuh. Begitu melihatku, dia langsung mendekat. Kamu benar-benar mau kembali sama dia, Mei? Menjadi Maya yang pendiam dan kesepian lagi? Tanyanya. Suaranya parau karena menahan emosi. Aku gak punya pilihan, Mas. Dia suamiku yang sah. Semua orang tahu itu, jawabku sambil menahan tangis. Tiba-tiba, Mas Firman meraih tanganku dan menempelkannya di dadanya. Aku bisa merasakan jantungnya berdegup sangat kencang, sama kencangnya dengan jantungku. Ikut aku, Mei. Malam ini juga, kita pergi ke kota lain, mulai semuanya dari awal. Aku akan urus semuanya. Aku akan tinggalkan Sandra, dan kamu tinggalkan Andre. Kita gak perlu lagi sembunyi-sembunyi seperti pencuri, ucapnya dengan nada nekat yang luar biasa. Aku tersentak. Pergi, meninggalkan segalanya, meninggalkan nama biku, keluargaku, dan menghancurkan pernikahan orang lain. Mas, kamu gila. Kita bakal jadi bahan omongan satu dunia. Aku lebih baik jadi bahan omongan tapi bersamamu, daripada tinggal di rumah mewah itu tapi hatiku mati setiap kali melihat kamu dari balik jendela. Bisiknya semakin dalam. Dia melangkah mendekat, mengikis jarak di antara kami. Tangannya yang hangat menyentuh pipiku, menghapus air mata yang jatuh. Di bawah cahaya bulan yang redup, wajahnya terlihat sangat tulus. Dia menawarkan dunia yang baru, dunia di mana aku tidak perlu lagi menunggu. Pikirkan, Mei, kereta terakhir ke kota berangkat jam 4 subuh. Aku akan tunggu di persimpangan jalan besar. Kalau kamu datang, kita pergi. Kalau enggak, dia menggantung kalimatnya, matanya berkaca-kaca. Kalau enggak, aku akan anggap kita gak pernah ada. Dia mencium keningku lama sekali. Sebuah sentuhan yang penuh dengan perpisahan sekaligus harapan. Setelah itu, dia menghilang ke kegelapan rumahnya. Aku masuk kembali ke rumah dengan tubuh lemas. Aku menatap jam dinding. Jam 2 pagi. 2 jam lagi sebelum keputusan besar harus kuambil. Di satu sisi, ada Mas Andri yang sedang dalam perjalanan pulang, membawa hasil keringatnya untukku. Di sisi lain, ada Mas Firman yang menungguku di persimpangan jalan, membawa janji kebahagiaan baru.
Haruskah aku tetap menjadi istri yang setia dalam kesepian, atau menjadi wanita egois yang mengejar cinta terlarang? Pukul 3 pagi, aku berdiri di depan cermin dengan tas kecil berisi pakaian seadanya. Tanganku gemetar hebat, antara ingin melangkah ke persimpangan jalan menemui Mas Firman, atau tetap di sini menunggu kepulangan Mas Andri. Namun, tepat saat aku hendak membuka pintu belakang, ponselku kembali bergetar. Bukan pesan dari Mas Firman, melainkan sebuah kiriman foto dari nomor tidak dikenal. Aku membukanya dengan jantung berdebar. Foto itu memperlihatkan Mas Andri di sebuah bandara. Tapi dia tidak sendiri. Dia sedang merangkul mesra seorang wanita muda sambil menuntun seorang anak kecil. Di bawahnya ada pesan singkat. Jangan terlalu setia menunggu Maya. Andri punya alasan kenapa dia jarang pulang. Duniaku serasa runtuh seketika. Air mataku luruh, tapi bukan karena sedih, melainkan karena rasa sesak yang luar biasa. Selama ini, aku merasa bersalah karena hatiku berpaling pada Mas Firman. Sementara pria yang kutunggu ternyata sudah membangun istananya. Sendiri di tanah rantau, aku melempar tas pakaianku ke lantai. Amarah dan rasa kecewa menyatu. Aku tidak jadi pergi ke persimpangan jalan untuk melarikan diri dengan Mas Firman, tapi aku juga tidak akan menyambut Mas Andri dengan senyuman. Aku keluar rumah, berjalan cepat menuju rumah Mas Firman. Aku tidak peduli lagi jika ada tetangga yang melihat. Aku menggedor pintu belakang rumahnya dengan kalap. Mas, teriakku tertahan. Pintu terbuka. Mas Firman muncul dengan wajah kaget. Dia sudah rapi dengan jaketnya, siap untuk pergi. Maya, kamu datang? Kamu mau ikut aku? Aku menunjukkan foto di ponselku padanya dengan tangan gemetar. Mas Andri, dia punya keluarga lain di sana, Mas. Selama ini aku menjaga kehormatan untuk pria yang bahkan tidak menghargaiku sedikit pun. Mas Firman terdiam 1000 bahasa melihat foto itu. Dia menarikku ke dalam pelukannya, membiarkanku menangis jadi-jadinya di dadanya. Shush, sudah Mei. Sekarang kamu tahu, kamu gak berutang kesetiaan apapun lagi pada dia. Tapi aku gak bisa pergi sekarang, Mas, kataku sambil menghapus air mata. Aku mau dia sampai di sini dulu. Aku mau dia lihat kalau aku gak selemah yang dia pikir. Aku mau menghadapi dia sebelum aku menentukan hidupku. Mas Firman menatapku dengan bangga. Aku akan di sini, Mei, tepat di sebelah rumahmu. Aku gak akan pergi kemanapun sampai urusanmu selesai. Aku akan melindungimu kalau dia macam-macam. Pagi itu, fajar menyingsing dengan warna merah yang membara. Untuk pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Rasa bersalahku pada Mas Andri menguap habis, berganti dengan keberanian untuk mengakhiri sandiwara ini. Sekitar jam 7 pagi, sebuah taksi berhenti di depan rumah. Mas Andri turun dengan koper besarnya. Dia tersenyum lebar, seolah tidak terjadi apa-apa. Maya, Mas, pulang sayang, teriaknya dari depan pagar. Aku berdiri di teras, melipat tangan di dada. Aku melirik ke arah rumah sebelah. Mas Firman berdiri di sana, mengangguk kecil padaku, memberikan kekuatan yang kubutuhkan. Selamat datang, Mas, kataku dengan suara dingin yang membuat senyum Mas Andri perlahan memudar. Tapi sepertinya kamu salah rumah. Bukannya rumah istrimu yang satunya lagi? Bukan di sini? Wajah Mas Andri mendadak pucat pasi. Permainan baru saja dimulai. Mas Andri terpaku di depan pagar. Koper besar yang dia jinjing terlepas begitu saja dari tangannya, jatuh berdebum ke tanah. Senyum cerianya berubah menjadi raut wajah yang kacau, antara malu, takut, dan bingung. Mei, kamu bicara apa? Istri yang mana? Kamu jangan ngawur. Mas baru saja sampai. Suaranya sedikit meninggi, mencoba menutupi kegugupannya dengan gertakan. Aku berjalan pelan mendekatinya, lalu menyodorkan layar ponselku tepat di depan matanya. Foto dia bersama wanita dan anak kecil itu terpampang nyata. Masih mau bilang ini editan? Atau kamu mau bilang anak ini cuma keponakan jauh yang kebetulan mirip banget sama kamu? Mas Andri terdiam, matanya bergerak liar, mencari alasan. Di kampung yang sunyi ini,
Suara kami mulai memancing rasa ingin tahu. Aku bisa melihat beberapa tirai jendela tetangga mulai tersingkap. Kita bicara di dalam, Mei. Jangan malu-malamin di depan rumah, bisik Andri sambil mencoba menarik lenganku. Enggak, aku mengibaskan tangannya dengan keras. Selama 2 tahun aku nunggu di sini sendirian. Jaga nama baikmu, jaga rumah ini. Tapi kamu malah asyik membangun rumah tangga baru di sana. Uang yang kamu kirim tiap bulan itu apa, Mas? Uang. Tutup mulut. Tiba-tiba, Mas Firman keluar dari gerbang rumahnya. Dia berjalan tenang, namun auranya begitu mengintimidasi. Dia berdiri tepat di sampingku, seolah menjadi benteng yang siap melindungiku kapan saja. Mas Andri, sebaiknya selesaikan masalah ini dengan jujur. Jangan pakai cara kasar, ujar Mas Firman dengan suara rendah, tapi tegas. Mas Andri menatap Mas Firman dengan penuh kebencian. Oh, jadi ini alasannya kamu berani sama aku? Kamu sudah ada main sama tetangga sebelah ya? Kurang ajar kamu, Maya. Jangan balikkan fakta, Mas, teriakku. Air mataku sudah mengering berganti dengan amarah. Aku gak pernah mengkhianatimu sebelum aku tahu kamu yang lebih dulu memulainya. Mas Firman adalah orang yang memberiku semangat saat aku hampir gila karena kesepian yang kamu buat. Keadaan semakin memanas. Mas Andri yang merasa terpojok mulai kehilangan akal sehatnya. Dia mencoba maju untuk meraihku, tapi Mas Firman dengan sigap menghalanginya. Cukup, Andri. Kamu sudah kehilangan hak atas Maya saat kamu memutuskan untuk membagi hatimu di sana. Sekarang, lebih baik kamu ambil kopermu dan pergi sebelum seluruh warga kampung keluar dan melihat wajah aslimu, kata Mas Firman tanpa rasa takut sedikit pun. Mas Andri melihat ke sekeliling. Dia sadar beberapa tetangga sudah mulai berdiri di teras rumah mereka menonton drama pagi itu. Dia tahu, sekali saja rahasia ini meledak di kampung, tamatlah riwayatnya sebagai pria sukses kebanggaan keluarga. Dengan tangan gemetar, Mas Andri memungut kopernya. Dia menatapku dengan tatapan yang sangat asing. Oke, kalau itu mau kamu, kita selesaikan urusan surat-suratnya lewat pengacara. Tapi jangan harap kamu bisa hidup tenang setelah ini. Dia masuk kembali ke taksi yang tadi masih menunggunya di depan. Kendaraan itu melaju pergi, meninggalkan debu yang berterbangan di jalanan kampung. Aku lemas, tubuhku hampir ambruk kalau saja Mas Firman tidak segera menangkap pundakku. Aku menangis, bukan karena kehilangan Mas Andri, tapi karena beban yang selama ini kupikul sendiri akhirnya terlepas. Sudah berakhir, Mei, semuanya sudah selesai, bisik Mas Firman lembut. Aku menatapnya dengan perasaan campur aduk. Mas, setelah ini apa? Kita tetap salah di mata orang-orang. Mas Firman tersenyum tipis, lalu menggenggam tanganku dengan erat di depan mata para tetangga yang masih menonton. Biarkan mereka bicara. Mulai hari ini, aku gak akan membiarkan kamu menghadapi apapun sendirian lagi. Kepergian Mas Andri meninggalkan lubang besar di hatiku. Tapi bukan lubang kesedihan, melainkan lubang kelegaan yang luar biasa. Namun drama ini belum benar-benar usai. Masih ada satu sosok lagi yang terikat dalam benang kusut ini. Mbak Sandra, istri Mas Firman. 2 hari setelah kejadian itu, suasana kampung masih terasa panas. Bisik-bisik tetangga tentang Mas Andri yang punya istri lagi dan kedekatanku dengan Mas Firman menjadi santapan empuk ibu-ibu di pasar. Aku memilih mengurung diri sampai sebuah ketukan tegas terdengar di pintu depan. Aku membukanya dan jantungku seolah berhenti. Mbak Sandra berdiri di sana. Wajahnya cantik, tampak berkelas dengan pakaian kerjanya, tapi matanya terlihat sangat lelah. Boleh aku masuk, Maya? Tanyanya. Tenang, tidak ada teriakan, tidak ada cacian. Kami duduk di ruang tamu yang terasa sangat sunyi. Aku sudah menyiapkan mental jika dia akan menamparku atau memakiku sebagai perusak rumah tangga. Aku sudah tahu semuanya, Mei, tentang Firman yang sering kesini, tentang perhatiannya padamu, ucapnya sambil menatap lurus ke mataku. Aku menunduk, lidahku keluh. Maafkan aku, Mbak. Aku saat itu benar-benar sendirian dan Mas Firman. Jangan minta maaf sepenuhnya, potongnya pelan. Aku datang ke sini bukan untuk marah. Aku datang untuk berterima kasih
karena kamu sudah menunjukkan kepadaku apa yang selama ini hilang dari rumah tanggaku. Firman tidak bahagia bersamaku karena aku terlalu sibuk dengan duniaku sendiri. Dan kamu hanya seorang wanita yang butuh diteduhkan. Aku tertegun. Mbak Sandra mengeluarkan sebuah map dari tasnya. Aku dan Firman sudah bicara semalam. Kami memutuskan untuk berpisah secara baik-baik. Bukan karena kamu, Mei, tapi karena kami sadar memaksakan sesuatu yang sudah hambar itu lebih menyakitkan daripada melepaskannya. Dia menggenggam tanganku sebentar. Kamu punya kesempatan untuk bahagia, Maya. Jangan sia-siakan itu. Karena takut pada omongan orang kampung. Hidup ini milikmu, bukan milik mereka. Setelah Mbak Sandra pergi, aku merasa seperti baru saja mendapatkan oksigen tambahan. Sore harinya, aku berjalan ke pagar pembatas rumah kami. Mas Firman sudah di sana, menungguku. Dia tidak lagi sembunyi-sembunyi. Sandra sudah bicara sama kamu, tanya Mas Firman lembut. Aku mengangguk. Dia wanita yang luar biasa, Mas. Aku merasa sangat kecil di depannya. Kita semua punya cara sendiri untuk jujur pada diri sendiri, Mei, katanya sambil menyandarkan lengannya di pagar. Sekarang gak ada lagi rahasia, gak ada lagi pintu belakang. Tapi aku mau tanya satu hal. Dia menatapku dengan sangat serius. Kamu mau kita mulai semuanya dari awal, tanpa bayang-bayang masa lalu, tanpa harus sembunyi di kegelapan? Aku mau mengajakmu pergi dari kampung ini, membangun hidup yang baru, di mana orang gak tahu siapa kita. Aku menatap langit yang mulai jingga. Tawaran itu sangat menggiurkan. Sebuah awal yang baru. Tapi hatiku membisikkan sesuatu yang berbeda. Aku sudah terlalu lama bergantung pada laki-laki. Dulu pada Mas Andri, lalu hampir saja pada Mas Firman. Mas, aku menarik napas panjang. Aku mau kita bahagia. Tapi bolehkah aku belajar untuk bahagia dengan diriku sendiri dulu? Aku ingin mengurus perceraianku, berdiri di atas kakiku sendiri, dan tidak langsung melompat dari satu pelukan ke pelukan lain. Mas Firman terdiam sebentar, lalu tersenyum bangga. Aku akan menunggumu, Maya. Kali ini, biarkan aku yang menjadi pihak yang menunggu, sampai kamu benar-benar siap untuk berjalan di sampingku. 6 bulan berlalu. Kampung ini masih sama. Namun aku adalah wanita yang benar-benar berbeda. Aku tidak lagi menunggu di teras dengan tatapan kosong. Sekarang, aku sibuk mengelola toko kue kecil-kecilan di depan rumah yang kubangun dari sisa tabunganku. Proses perpisahan dengan Mas Andri memang melelahkan. Tapi saat surat keputusan itu jatuh ke tanganku, rasanya lebih lega daripada memenangkan lotre. Andri tetap di sana, dengan dunianya sendiri, sementara aku di sini, merayakan kebebasanku. Sore itu, wangi roti yang baru matang memenuhi udara. Aku sedang mengemas pesanan pelanggan, saat sebuah mobil yang sangat kukenali berhenti di depan toko. Mas Firman turun dengan kemeja kasualnya. Dia tampak lebih santai. Guratan lelah di wajahnya yang dulu sering kulihat kini telah hilang. Dia melangkah masuk, tidak ke pintu belakang lagi, tapi lewat pintu depan yang terbuka lebar untuk siapa saja. 1 roti coklat kacang, tolong, sama seperti rasa martabak favorit pemilik tokonya, ucapnya sambil tersenyum manis. Aku tertawa kecil. Roti itu sudah habis dipesan orang, Mas. Tinggal rasa keju. Mau? Apapun rasanya. Asal kamu yang buat, aku suka. Godanya yang membuat pipiku kembali merona. Kami duduk di bangku kecil depan toko. Tidak ada lagi pagar pembatas. Tidak ada lagi rasa takut akan bisikan tetangga. Mbak Sandra benar. Hidup ini milikku. Orang-orang kampung perlahan berhenti bergunjing saat melihatku mampu berdiri sendiri tanpa harus bergantung pada siapapun. Jadi Maya, Mas, Firman menatapku dengan tatapan yang masih sama hangatnya seperti dulu. Sudah cukup waktu belajarnya. Sudah siap untuk tidak berjalan sendirian lagi. Aku menarik napas dalam, merasakan udara sore yang sejuk. Selama 6 bulan ini, aku belajar mencintai diriku sendiri. Aku belajar bahwa aku berharga, dengan atau tanpa pria di sampingku. Dan justru karena itulah, aku sekarang tahu
siapa yang benar-benar layak ada di hatiku. Aku meletakkan tanganku di atas tangannya yang berada di meja. Kali ini tidak ada rasa ragu. Aku sudah siap, Mas. Tapi kali ini jangan ada yang meninggalkan dan jangan ada yang sembunyi ya. Mas Firman menggenggam tanganku erat. Janji, kita akan berjalan di bawah sinar matahari, bukan lagi di bawah bayang-bayang lampu dapur yang redup. Kami menatap matahari terbenam bersama. Aku menyadari bahwa menunggu pulang yang dulu kualami hanyalah sebuah babak untuk mengantarkanku pada menjemput bahagia yang sesungguhnya. Kesepian itu memang jahat, tapi dia jugalah yang menuntunku menemukan cinta yang berani jujur pada dunia di ujung jalan kampung hidupku yang baru saja dimulai. Dan kali ini aku tidak lagi takut pada hari esok.